Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Safira Hairunuria dari PMII Rayon Ekonomi Komisariat UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi paradigma PMII dalam tataran gerakan mahasiswa. Paradigma adalah model atau sebuah pegangan untuk memandu mencapai tujuan. Paradigma juga merupakan pegangan bersama yang dipakai dalam berdialog dengan realitas. Paradigma dapat juga disebut sebagai prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam segenap pluralitas strategi sesuai lokalitas masalah dan medan juang. Paradigma PMII saat ini menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang kita ketahui adalah hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan terhadap sesama manusia, dan hubungan terhadap alam. Sepanjang sejarah PMII dari tahun 80-an hingga 2010 ada 3 paradigma yang telah dan sedang digunakan. Masing-masing menggantikan model paradigma sebelumnya. Pergantian paradigma ini mutlak diperlukan sesuai perubahan dengan konteks ruang dan waktu. Berikut ada beberapa jenis paradigma yang disinggung pada pembahasan di atas. Yang pertama, paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Nalar gerakan PMII secara teoretik mulai terbangun secara sistematis pada masa kepengurusan Muhaimin Iskandar dan Rushdin Emdur 1994 sampai 1997. Untuk pertama kalinya, istilah paradigma yang populer dalam bidang sosiologi digunakan dalam PMII. Paradigma pergerakan dirasa mampu untuk menjawab kegerahan anggota pergerakan yang gerah dengan situasi sosial politik nasional. Era prareformasi di PMII menganut paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Paradigma ini muncul dikarenakan restrukturisasi yang dilakukan Orde Baru telah menghasilkan format politik baru yang ciri-ciri umumnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara kapitalis pinggiran di beberapa negara seperti Amerika Latin dan Asia. Hal penting lain dari paradigma ini adalah mengenai proses rekayasa sosial yang dilakukan PMII. Rekayasa sosial yang dilakukan melalui 2 pola. Pertama, melalui advokasi masyarakat. Kedua, free market ideal. Advokasi dilakukan untuk korban-korban perubahan. Bentuk gerakannya ada 3, yaitu sosialisasi wacana, penyanderaan, dan pemberdayaan serta pendampingan. Yang kedua, paradigma kritis transformatif. Pada periode sahabat Saiful Bahri Ansori 1997 sampai 2000 diperkenalkan paradigma kritis transformatif. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan paradigma arus balik. Titik perbedaannya terletak pada kedalaman teoretik serta pengambilan eksemplar teori kritis mazhab Frankfurt serta kritisme intelektual muslim seperti Hasan Hanafi, Ali Asgar Eginer, Muhammad Arkom, dan lain-lain. Ketiga, paradigma menggiring arus berbasis realitas. Pada masa kepengurusan sahabat Heri Haryanto Azumi 2006 sampai 2008 secara masif, paradigma gerakan PMII masih kental dengan nuansa perlawanan frontal baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan kapitalis internasional, sehingga ruang taktis strategis dalam kerangka cita-cita gerakan yang berorientasi jangka panjang justru tidak memperoleh tempat. Aktivis PMII masih mudah terjebak larut dalam persoalan temporal spasial, sehingga perkembangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan Indonesia sendiri sulit dibaca. Dalam kalimat lain, dengan energi yang belum seberapa, aktivis PMII sering larut dalam impian membendung dominasi negara dan ekspansi neoliberal saat ini juga. Persoalan sulitnya membangun paradigma berbasis realitas paralel dengan kesulitan membuat agenda nasional yang berangkat dari kenyataan Indonesia.
Konsekuensi yang harus diambil dari penyusunan paradigma semacam ini adalah untuk sementara waktu organisasi akan tersisih dari gerakan mahasiswa. Bagaimana untuk membangun gerakan kita harus mendahulukan kenyataan daripada logos. Peran paradigma dalam gerakan mahasiswa. Dengan paradigma pergerakan diharapkan tidak terjadi dikotomi modal, seperti perdebatan yang tidak pernah selesai antara model gerakan jalan dan gerakan pemikiran. Pasca reformasi, para aktivis masih sangat ingat dengan reformasi 98 dan gerakan 90-an yang notabene adalah gerakan yang lebih mendominasi oleh gerakan jalan, karena pada saat itu pemerintah tertutup sehingga tidak bisa menyampaikan gagasan atau usulan. Gerakan jalan lebih menekankan pada praktis dengan asumsi percepatan transformasi sosial, sedangkan model gerakan pemikiran bergerak melalui eksplorasi teoretik, kajian-kajian, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah yang lainnya, termasuk penawaran suatu konsep kepada pihak-pihak yang memegang kebijakan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Perbedaan antara kedua model tersebut tidak hanya terlihat dalam praktis gerakan, tapi yang berimplikasi pada objek dan lahan gerakan. Apa yang dianggap penting dan perlu oleh gerakan jalanan belum tentu dianggap penting oleh gerakan pemikiran, dan begitu sebaliknya. Walaupun pada dasarnya kedua model tersebut merupakan suatu kesatuan, dalam sejarahnya gerakan mahasiswa selalu diwarnai perdebatan model jalan dengan intelektual. Begitu juga dengan gerakan PMI selalu diwarnai dengan pertentangan yang termanifestasikan dalam gerakan politik struktural dengan gerakan intelektual struktural dan gerakan intelektual kultural. Semestinya kedua gerakan model tersebut tidak perlu dipertentangkan sehingga memperlemah gerakan PMI itu sendiri. Upaya untuk mencapai prinsip dasar yang menjadi acuan segenap model gerakan menjadi sangat penting untuk dirumuskan, sehingga pluralitas setinggi apapun dalam model dan strategi gerakan tidak menjadi masalah, dan bahkan secara sinergis bisa saling menguatkan dan mendukung. Pada saat ini, arus informasi teknologi yang semakin maju dan menjadikan kita harus kreatif dan tanggap dalam menyampaikan gagasan atau usulan kepada orang lain. Inti dari paradigma yaitu menjadikan kita harus berpikir dalam melakukan suatu hak terhadap suatu landasan sama pada titik yang sama. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.